Hai Rena. Aduh, Hai. akhirnya bisa nge-live juga nih sama kamu nih. Iya nih, setelah bersekian gangguan. Setelah banyak trial, coba-coba, akhirnya bisa juga ngobrol sama Rena. Ren, apa Iya, kabar? Kak. Alhamdulillah baik. Gimana, Kakak? Sehat, sehat, alhamdulillah. Rena, aku tuh kan Iya. biasanya ada ini yang namanya disupirin Kak Min, kepoin alumni atau mahasiswa aktif yang ada di UUM. Cuma karena Ya. pandemi ini, ya PSBB, jaga jarak, jadi kayak kita harus virtual ngobrolnya nih. Heeh. Jadi sekarang kakak pengen nanya, Rena jelasin dulu dong asal dari mana, terus Hmm. terus ngambil jurusan apa di UUM, terus kamu berarti mahasiswa baru kan, baru mau berangkat nih angkatan Iya. apa sih kalian nyebutnya kadang-kadang angkatan corona ya nggak sih? Ya, karena nggak ujian, terus. Ujian tiba-tiba lulus. Ya Allah. Coba-coba sok mangga. Halo, nama aku Renanda Weta. Aku dari sekolah SMKN 3 Bogor. Aku ngambil jurusan Hotel Management di UUM. Oke. Nah, Rena ini baru lulus tahun 2020 dan udah ngedaftar ke UUM dari bulan Ya, Januari ya, Ren ya? Januari. Iya, Januari. Jadi kamu seyakin itu nih untuk berangkat ke UUM nih? Yakin dong. Lucu deh, cerita kakak ketemu Rena tuh lagi pameran di Hotel Santika ya. Nanti, Kak. Edu Fair, dan kamu sebenarnya datang ke sana niatnya untuk cari tahu universitas mana? Apa emang udah ngincer UUM atau terus ngincernya yang lain ternyata ketemunya sama aku apa gimana? Cuman iseng, Kak, ke situ kan cuman temenin temen doang dan dikira tuh awalnya kayak ini di luar negeri ya, terus aku bilang Heeh, gitu kan. heeh, heeh, Terus ketemu Kak Kiki kan, terus kayak heeh. ngejelas-jelasin, "Oh, MD gini-gini, ini negeri loh, gini 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 gini." Terus aku cuma nyimpen doang, aku cuma nyari tahu, oh ya udah pendem aja deh, gitu Mhm, kan. mhm, mhm. Aku tuh mau sempet ikut SBM negeri di Oke, sini. oke. Ya, aku juga udah daftar swastanya, Sekolah Mhm, Tinggi Pariwisata. mhm. Udah daftar, udah siap pokoknya udah siap. Aku iseng nawarin UUM ke papa, nanya, Ah, coba Pak cek ini bagus loh, ngerayu. terus? Akhirnya ketemu deh sama papa aku. Yeay. Jadi awalnya berawal dari nemenin temen, terus Iya, iseng-iseng mention soal UUM ke papa. Sambil kayak iya, cek ombak iya. nih, si papa kasih izin gak ya gue keluar negeri. Terus Aku langsung kira-kira, kenapa? Langsung apa? aku lihat IG-nya UIC, ya Oke, kan? oke. Langsung share ke IG papa, lihat deh aku DM. Oke. Sekarang udah era teknologi ya, apa-apa tinggal share aja ya. IG. Tapi untungnya restu turun dan akhirnya kita ketemu di bulan Januari. Aku ingat banget Rena, kita ketemu di Hotel Mirah di Bogor juga. Dan Rena ngajak sepupunya, Deon, ya kan? Yang juga ngambil jurusan yang sama, yaitu perhotelan. Jadi kalian berdua nih, emang kayaknya dari SMA-nya tuh udah ilmunya tuh udah apa namanya, spesifik gitu. Emang kayak passionnya di situ ya Ren ya? Apa? Kulineri ya kamu ya? Perhotelan kulineri sih kok. Kalau aku di bagian perhotelannya, kalau sepupu aku Oke. di Which is Deon ya, sepupu kamu ya. Nanti Deon juga mau aku ajak kenalan nih, aku ajak kuliner. live di sini. Nah, jadi sepupu untuk kulineri, which is dia fokusnya passionnya lebih ke masak dan kamu lebih ke perhotelan. Nah, kalau Rena sendiri kan sebenarnya udah sejalan nih ya, bahwa memang jurusan perhotelan tuh ada di UUM, terus sejalan sama background kamu, sama passion kamu gitu. Nah, gimana? Excited nggak untuk berangkat ke UUM? Kenapa akhirnya kamu pasti udah ngebandingin nih misalnya kalau di Indonesia aku pro-nya dapatnya ini. Kalau di luar negeri pro-nya ini, apa jeleknya ini. Nah, boleh share nggak sama kakak apa sih kamu waktu itu sampai akhirnya oke UUM aja gitu. Awalnya tuh kan aku sempet daftar apa sih? Sekolah swasta.
Oke. sekolah pariwisata tuh itu tuh aku tuh niatnya mau ngambil jurusan perjalanan wisata bukan ke hotel Berarti gitu. tourism-nya ya. Ah, UUM juga ada loh tourism. iya, terus Hmm. aku kalau mau ikut SBM kan kebanyakan itu kalau negeri di situ jurusannya tuh namanya pariwisata doang dan Oke. nggak di hotel gitu loh Oke. jadinya. Kalau untuk yang PTN ya. Hmm. I Nah, see. kan tahu nih sampai ke YouTube, ke UUM, YouTube-nya PPI aku lihat, Oke. terus UIC aku lihat kayak penasaran banget nih hospitality manajemennya UUM, kayak Mm-mm. seru banget gitu. Terus pengen tahu juga sih sistem pembelajaran di sana sama di sini apa bedanya gitu. Oke, jadi emang karena pertama akhirnya yakin pilih UM tentunya udah cari tahu ya. Dari yang tadi Hmm. Rena bilang tuh di YouTube, kamu buka semua sosial media yang berbau-bau UUM, sama kamu pengen tahu cara pendidikan di sana. Berarti kan, which is good, berarti kamu tipe-tipe young millennials generasi apa sih kamu teh? Aku teh menita update generasi Z ya, naon teh namina? Ini iya milenial apa ya? Heeh, itu deh pokoknya ya, Ya. para millennials yang emang, pengen berkembang dan cabut dari comfort zone-nya. Like, emang nggak bisa Iya. dipungkirin kan kayak mungkin ada beberapa yang kayak masih pengen di Indonesia aja, mungkin karena deket terus sama orang tua gitu. Tapi Rena nih salah satu generasi penerus yang pengen siap, menghadapi tantangan kuliah di luar negeri walaupun di tahun yang sungguh menantang ya, tahun yang pandemi tahun ini gitu kan Emang ya. niatnya aku mau jauh, Kak. Maksud aku tuh, aku daftar-daftar sekolah lain tuh emang aku keluar dari Bogor. Keluar I dari Bogor. see. Aku daftar di Solo. Ya Tuh. Allah, terus? Aku daftar sekolah pramugari yang di Jogja. Aku tuh emang nyari Mhm. yang jauh, jauh, Kak. Oke, Ya, oke. jangan sampai di Bogor, Jakarta, Bandung. Enggak deh, aku nggak di situ. Aku pengen milih Pulau Jawa. Taunya lebih jauh lagi di Lebih jauh Malaysia. lagi. Utaranya Malaysia lagi ya. Ya. Rena mungkin udah tahu kan, karena situasi yang sekarang ini masih nggak pasti ya karena pandemi ini. Walaupun secara statistik perkembangan penanganan COVID-19 di Malaysia ini terus progresnya terus bagus. Seperti yang udah Iya. kakak posting di UEC, case as of tanggal 1 Juli, case COVID-19 di area UUM atau di provinsi yang di mana UUM berada itu udah 0, which is udah kayak tentunya bisa bikin mama papa Rena tenang nih kalau Nah, akhirnya kita berangkat gitu ya. Dan memang juga sebenarnya sampai sekarang sih belum ada kepastian atau belum ada hitam di atas putih yang menyatakan kita ini bakal kelas offline atau kita akan berangkat atau kelas online. Nah memang hal itu yang masih terus di pihak UUM matengin nih, bahwa kalau mau online itu bakal harus siap dulu infrastrukturnya, metode pembelajarannya apa segala macam, especially untuk anak baru, karena pasti akan berbeda ya. Kalau anak baru kan kalian masih adaptasi juga dengan cara belajar di sana. Atau memang kita mudah-mudahan by the time memang kalian waktunya berangkat, kita udah bisa berangkat ke UUM nih. Jadi kita sama-sama berdoa semoga semuanya berjalan sesuai seharusnya gitulah ya istilahnya. betul. Heeh. Rena, kakak kan udah follow IG-nya Rena nih ya. Hmm. Terus aku tuh suka intip-intip kamu teh ada bisnis-bisnis apa sih? Kayaknya kamu Ah, sangat kreatif, produktif ya, walaupun di rumah saja. Kamu bukan kaum rebahan nih kayaknya nih ya. iya. Aku nih jualan aku Oke. jualan piknik roll. Aku ngeliatnya kayaknya endul loh itu. Mau Eh, atuh? buat sih, Kak. Oh, itu buatan kamu sendiri? Like kamu masak sendiri, bukan kayak kamu ngambil ke orang? Mamahku yang buat. Oh Mamahku iya. yang buat. Terus. Aku itu sebenarnya brandnya tuh brand kakakku, Kak. Namanya tuh Oke, dari kakakku. oke. Nah, mamahku yang masak, Mm-mm. aku, kakakku, dan papa tuh yang bagian marketing, terus Oke. adekku yang bagian
Jadi satu keluarga ya? Ini usaha satu Berperan. keluarga? Nah, kalau kamu tahu nanti kalau misalnya, apa namanya, nanti di UUM, sebenarnya kuliner itu salah satu area yang menarik, yang cuan, kamu bisa dapat cuan di situ. Karena banyak banget mahasiswa UUM yang mendapatkan side income dengan jualan kuliner, gitu. Jadi ada yang terakhir nih yang paling baru aku tahu ada Eat and Chill namanya, itu jualannya kayak itlah gitu loh. Jadi nasi box, jadi ada ayam matah, terus ada kayak nasi goreng gila kalau nggak salah. Pokoknya macem-macem deh, dan dia sistemnya tuh PO. Dan karena memang anak Indonesia nih udah pada kangen sama makanan Indonesia, jadi itu kalau aku lihat ceritanya tuh selalu PO-nya selalu full dan selalu sold out. Nah, jadi itu juga peluang tuh. Nanti Rena di sana sama Deon sama sepupunya yang jago masak, cus cari apa namanya kalau udah sekolahnya udah enak nih, udah mulai bisa ngatur waktunya, langsung cari uang di UUM juga tips yang bisa dipakai. Iya, lumayan nambah uang jajan. Bener, nambah uang jajan. Jadi sebenarnya apa namanya, kuliah di luar negeri sebenarnya ya walaupun mahal juga nggak mahal-mahal banget nggak sih, Ren? Aku nggak terlalu ngebandingin sama universitas di Indonesia sih. Tapi menurut Rena sendiri nih, kalau dibandingin biaya UUM sama universitas-universitas yang kamu udah hunting, yang udah kamu cari tahu biayanya gimana, Ren, dari segi biaya? Sebenarnya hitungannya sama sih, Kak. Kan kayak kalau di Malaysia tuh hitungan Malaysia biaya hidup tuh kayak sama aja kayak biaya ngekos di sini gitu loh. Oke. Itu kan misalnya keluar kota nih, kita bayar ya per semester sekian. Belum biaya kos, belum biaya makan macam, kan sama nih kayak di UUM juga. Kan kita asrama. Iya. Terus sama aja Kak sebenarnya. Nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh ya. Itu Rena bandingin sama universitas negeri atau swasta tuh yang kamu bandingin harganya? Swasta, Kak. Malah justru lebih murah ke UUM sekian persen. I see. Mungkin yang jatuhnya bikin murah karena yang juga aku pernah jelasin pas ketemu awal itu bahwa banyak fasilitas-fasilitas yang dikasih pihak kampus secara gratis, ya kan? Ya. Nah, itu yang tanpa disadari begitu kamu hitung, ini udah motong biaya banget gitu kan? Contohnya kayak transportasi, kamu udah tinggal di asrama yang bayarnya per semester, jadi udah nggak perlu bayar bulanan. Transportasi kita naik bus kampus tuh gratis. Itu udah. Coba kalau kamu ngegojek, paling nggak 30.000 PP sehari kali sebulan, udah berapa, ya kan? Terus ditambah lagi kayak kuota internet. Nah, kalian ini kan banci sosmed semuanya. Parkir kuota. Di UUM Wi-Fi 24 jam gratis. Kalian nggak perlu beli kuota internet. Bisa video call, bisa main game, bisa apa segala macam. Jadi emang UUM lah yang mematahkan momok kuliah di luar negeri mahal. Nah, ngomong-ngomong itu, berarti sebelum kita ketemu yang di pameran pendidikan, Rena belum tahu UUM sama sekali ya? Atau udah pernah dengar apa gimana? Iya. Belum, Kak. Sebelumnya belum tahu. I see. Kayak yang ya udah gitu loh. Oh, ada UUM nih gitu. Cuman kayak gitu doang. Dan beneran baru dengar kata UUM itu pas kita ketemu di pameran di Santika itu ya? Iya, bener-bener. Oh, ada. Aku tuh cuman tahu Malaysia tuh Universitas Malaya. Cuman itu doang. Oke, sama kayak kalau kayak yang swasta-swasta gitu lebih kedengeran nggak kayak Monash atau yang mahal-mahal lah gitu? Taylor. Oh, Taylor. Oke. Itu malah lebih duluan tahu dibandingin UUM. Iya, dan itu mahal banget kan, Kak? Aku nggak mungkin ke sana. Ya, itu juga. Maksudnya, aku udah 10 tahun bawa student ke UUM. Usaha ini kan emang dimulai dari ibu, terus aku lanjutin, udah dari 10 tahun yang lalu. Dan even udah di tahun ke-11, tiap aku tur ke sekolah-sekolah, pertanyaan pertama yang aku tanya tuh, ada yang pernah dengar UUM nggak? Dari satu sekolah tuh paling bisa dihitung jari yang pernah dengar
University Utara Malaysia, perguruan tinggi negeri yang mau nerima warga negara Indonesia. Which is, aku sendiri alumni gitu, yang udah lulus dari 10 tahun yang lalu. Maksudnya, kok masih banyak yang belum tahu juga ya? Itu yang sebenarnya awalnya tuh bikin gemes, makanya aku promosi lewat sosial media, dan alhamdulillahnya makin kesini makin rame nih yang tahu UUM, ya kan? Ya. Nah, Terus juga tuh teman aku ada di SMA negeri. Kakak pernah kan terus minat di SMA negeri 3? betul. Iya, tuh ada temen aku juga masuk ke situ. Terus Oke. kemarin, oh ini juga gitu. Ketemu Jadi deh ada, akhirnya nanti. oh, ada lah ya beberapa ya yang udah akhirnya sama-sama ngedaftar ke UUM, ya kan? Rena, udah ada persiapan apa aja nih untuk berangkat? Taruhlah nih, kita kan namanya positive thinking, kita akan berangkat sesuai dengan schedule ke sana. Apa aja nih yang udah kamu belanja? Mungkin baju, atau udah farewell mungkin. Ini pacar gimana? Mau ditinggal pacar? Apa jomblo? Apa gimana? Ayo. Jomblo, alhamdulillah jomblo. Jadi gak ada yang ditinggal. Oh, gak ada yang ditinggal. Cari ya di UUM ya. Kan tadi cari deh. Saatnya hunting di UM pacar ya. Bagus, emang benar. Nggak usah pacaran jarak jauh. Oke. Nah, jadi apa nih? Sok cerita udah belanja apa aja buat persiapan berangkat ke UUM? Baju sih, Kak. Baju. Udah tahu kan ya, dress code UUM ya? Harus memikirkan outfit paling keren saat kuliah. Oh, oh iya dong, anak UI sih harus keren-keren dong. Nah, jadi kalau outfit UUM kan, Rena mungkin tahu kita bajunya memang formal. Kita nggak boleh Iya. pakai, ini ke kelas ya, kita ngomongin kelas. Kalau di kelas tuh nggak boleh pakai blue jeans, jeans yang Iya. biru gitu. Tapi kalau misalnya jeansnya warnanya kaki atau warnanya dark, hitam gitu, itu masih bisa gitu. Apa namanya? Biasanya nanti kan kita sebulan sebelum keberangkatan akan ada yang namanya pre-departure briefing, di mana kita akan ketemu nih sama teman seangkatannya Rena yang akan berangkat bareng kakak yang under UEC. Nah, di situ tuh kakak jelasin soal baju, soal apa yang harus dibawa, berapa kilo kopernya, soal obat-obatan, terus kayak nanti mekanisme keberangkatan kayak gimana, kita ngumpul di mana, jam berapa, bawa apa aja, itu semua udah kita urusin, kita yang handle. Jadi ibaratnya Rena sama keluarga tuh tinggal duduk manis sama mempersiapkan sesuai dengan briefing yang kita yang kita kasih gitu. Nah, yang paling berat ditinggalin apa nih? Menjelang kan sekarang meureun belum kerasa gitu ya, belum kerasa kayak, aduh aku mau ninggalin rumah nih gitu. Tahu, Kak? Kira Udah tahu. udah kerasa? Kadang aku tuh mikir kayak sedih, nanti jauh gak bisa main sama teman, ya kan? Aku kan punya sahabat tuh, dan bener-bener bertiga nih Kak, kita mencar. Bener kayak sedih ya, nanti bener-bener jarang banget ketemu. Terus udah mikirin lebaran tahun depan bisa pulang nggak ya? Oh, jauh amat mikirnya. Udah takut banget. Soalnya kan pas aku KL SMA itu, aku sempet lebaran cuma sehari di rumah. Jadi udah pernah ngerasain gitu loh Kak. Oke. Nggak ikut pulang, nggak ikut lebaran gitu. Oke. Jadi kayak kalau tahun depan nggak bisa pulang, kayak lebaran sendiri deh, gitu. Oke. Nah, kalau selain dari yang kayak sedih-sedih gitu, sebenarnya kamu tuh punya ini nggak, visi ke depannya tuh mau apa sih dengan dengan background kamu, terus yang akan kamu pelajarin di UUM, sama kayak goal kamu deh 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh udah kebayang belum sih, pengen apa sih yang pengen kamu explore, yang pengen kamu raih itu apa sih? Kalau bisa nggak usah pulang, Kak, 10 tahun. Pulang baru bawa. Mantap, suka nih gue. Iyalah, bener-bener. Udah sampai ke Malaysia. Gitu. Oh, benar. Apalagi kan nanti kamu kuliahnya perhotelan kan. Di Yeah. jurusan perhotelan itu kamu tuh wajib internship di hotel tentunya, sesuai dengan industri kerjaan kamu. Nanti cari aja hotelnya yang di Bangkok kek, di mana?
di Hong Kong, di mana, cari aja namanya praktikum ya kan, itu kan jadi pengalaman kerja kamu. Siapa tahu di situ malah dapat kerja. Iya, sebenarnya aku udah megang sertifikat PKL aku kemarin, Kak. Aku kan Oke. PKL di Hotel Indonesia Kempinski nih, Oke, ya udah kan? pernah juga ya. Jadi dari SMA tuh emang udah pernah ngerasain PKL ya? Ya, Berapa lama? seandainya nanti aku 6 bulan. Oh, lama juga ya. Setengah Terus tahun, di Kak. setengah tahunan. Terus itu bagian dari kalau 6 bulan PKL itu berarti kamu nggak kelas. Jadi 6 bulan benar-benar di field, di mana di medan kerja gitu ya? 6 bulan aku tuh di kelas 2, semester 2. Jadi tuh Hmm. aku pulang PKL Hmm. tuh aku udah langsung kelas 12, langsung naik kelas 3. I see, oke. Terus pas di PKL itu kamu muter kemana aja? Maksudnya kayak dikasih pengalaman kerja apa aja selama PKL yang di Kempinski itu? Banyak banget, Kak, karena aku tuh masuk ke hotel yang internasional kan, termasuk Oke. internasional Hotel Iya Indonesia dong, kan. 5 star. Iya, aku Heeh. beruntung banget. Aku dari 5 orang pendaftar dari sekolahku, cuman aku sendiri yang nggak terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak cuma cantik tapi berprestasi ini adanya Kak Min tehnya. Meni mantul. Terus? Kebetulan Bang Deon pun keterima. Jadi seangkatan itu cuman berdua. Ya Seangkatan itu cuma jadi Bang Deon itu mewakili area kuliner, area masak ya? I uh, see, oke. Terus aku terus terus? aku ngewakilin perhotelan. Oke Nah, oke. aku nggak tahu sebelum angkatan aku emang udah pernah ada yang di Hotel Indonesia, apa memang Mhm belum. mhm. Tapi kata guru sih memang pernah ada, cuman udah dulu banget dan nggak ada yang I lanjutin Oke, gitu. heeh, sampai akhirnya ada Rena nih sekarang nih. Dan satu aku yang di Jakarta tuh cuman aku sama ada orang temen aku lagi, Mhm tapi mhm beda. mhm. Beda Dan hotelnya. itu hotel Jakartanya tuh kayak Grand Hyatt gitu-gitu. I Dan baru lagi see. ya gitu. Iya. Jadi emang pengalaman kerjanya udah ada lah ya. Jadi ibaratnya nih kamu nih nggak mulai dari nol ya, nggak masuk ke jurusan perhotelan yang ada di UUM tuh, kamu tuh udah lumayan punya banyak bekal, banyak pengalaman yang bakal jadi nilai jual kamu nanti ketika kamu masuk ke industri kerja ya kan? Ya, Ya, benar. Kebetulan aku tuh pas PKL itu di bagian housekeeping. Housekeeping itu tata gerahanya kayak yang mm-mm, eh, pas rapi-rapihin kamar kayak gitu. oke. Nah, ini nanti mau coba di bagian kantornya. Insya Allah I semoga dapat. see. Manajemennya ya. Ha-ha. Jadi ilmunya lengkap. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen perhotelan, pas banget. Karena memang di UUM itu, kita kan benang merah kampus kita adalah business and management. Jadi apapun Ya. jurusan kamu, nanti kamu tuh akan mempelajari a little bit of management and business. Nah, di situ bakal jadi selling point kamu bahwa nanti ketika kamu terjun ke industri perhotelan, kamu bisa mention bahwa di UUM walaupun titel saya Bachelors of Hospitality, saya ada mengambil mungkin 3, mungkin 4 mata kuliah yang memperkaya ilmu saya di bidang manajemen and business. Nah, di situ bakal jadi plus point kamu tuh. Kamu hotelier yang punya ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Jadi lengkap gitu ilmunya. Ya Ya. kan? Rena tahu kan di UUM tuh ada yang namanya co-curriculum. Udah aku cerita juga kan waktu kita ketemu ya. Ya. Heeh. Ya. Terus ada juga yang namanya UKM. UKM tuh unit kegiatan mahasiswa yang dinaungi PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Kamu udah kebayang Ya. belum di samping kegiatan yang akademik, yang belajar-belajar ini, kamu bakal ngambil UKM apa atau koke apa? Jangan bilang koke rebahan nonton drakor. eh Apa ya? Aku tuh masih bingung, Kak. Masih bingung kayak pengen yang bergerak atau yang ngomong gitu kok kayak Bergerak, nanti diam, kamu banyak gerak, nyuci baju, nyuci piring. ya
kayak bikin aku bosen gitu loh. Iya, 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 iya. Belum tahu mau Kalau yang bergerak kayak tuh pilihannya ada koke tari, terus olahraga tentunya ya. Terus ada koke sport, teater kayak teater juga ada, gitu. Nah, UKM aja juga. berarti teater. Oh, kamu Aku lebih pengen ke teater. teater gitu ya? Ada nggak ya? Ada kalau nggak salah. Teater itu Iya. di bawah UKM seni deh. Iya, tentunya di bawah UKM seni. Tapi kalau nggak salah anak-anak UKM teater tuh anak-anak UKM nyanyi. Karena kalian kan kayak musical theatrical gitu ya. Jadi kayak nyanyi-nyanyi, acting-acting gitu. Ada kok, itu ada. Jadi kamu bisa Ah, tersalurkan, pengen tersalurkan jiwa pengen Kak. seninya. Oke deh, Rena, makasih banyak waktunya ya. Aduh, ngobrol-ngobrolnya nggak berasa. Ini udah berapa menit sih? Kok aku nggak bisa lihat? Udah berapa menit sih, Ren? Oh, gua nggak ketampil gimana? Ya, kumaha ya. Pokoknya mah kayaknya kita udah ngomongin bisnis, udah ngomongin jurusan, udah ngomongin kenapa pilih UUM. Jadi tinggal buat yang masih ragu mau daftar ke UUM, nanti terus pantengin IG-nya UEC karena kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Ayo anak-anak. daftar. Cie, ayo daftar, ya kan? Ngobrol banyak sama anak-anak yang bakal berangkat September ini. Jadinya bisa saling kenalan siapa aja nih yang bakal ke UM, ya kan, Ren? Oke, Iya, kampus sama aku. ketemu sama Rena di UM. Oke, dadah Rena. Thank you ya. Makasih. Ya.